Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Ibadah ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya ialah dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi teman-teman. Mari kita bersama-sama siapkan hati. Kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Pujian dan penyembahan yang berharga dan yang terbaik buat Tuhan kita. Jesus, it is you. Jesus, it's you.
Tuhan. Kami boleh bawa pujian kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan akan lebih dahsyat lagi memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semua, siap memuji nama Tuhan? Amin. Sama-sama kita pujikan ajaib Kau Tuhan. Tuhan yang berkuasa bagi setiap kita. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Segenap jiwa kami. segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Ajaib mulia. Kau. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenangan kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersuka cita pagi hari ini. Kita boleh memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman semuanya yang ada di rumah. Mari pagi hari ini kita juga siapkan hati. Kita mau berdoa bagi setiap doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa bagi bangsa kita. Kita mau berdoa bagi gereja kita. Ku percaya setiap janji Tuhan iya dan amin. Ku percaya setiap janji Tuhan itu pasti bagi setiap kita. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Ku percaya Ku datang padamu, Kau berikan kekuatan dan
Kita berdoa untuk setiap Bapak Presiden yang boleh memimpin negara kita, untuk setiap DPR dan MPR yang boleh ada dalam pemerintahan, dan untuk setiap warga Indonesia biar tetap taat dalam setiap protokol-protokol yang ada, karena di bangsa kita ini sedang ada wabah COVID-19. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami boleh sama-sama menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan bagi setiap bangsa dan negara kami, khususnya bangsa Indonesia ini Tuhan. Bapak, sungguh Engkau yang boleh berkati untuk Bapak Jokowi selaku Presiden di tempat kami ini Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau berikan hikmat dan bijaksana-Mu ya Tuhan. Berikan beliau kesehatan yang baik Tuhan. Kami tahu di tengah kondisi yang sungguh tidak mudah ini Tuhan, Dia harus memimpin, Dia harus memperbaiki, Dia harus menolong setiap masyarakatnya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pemerintahan yang ada, baik DPR, MPR, setiap kelurahan, RT, RW, semua bagian dalam pemerintahan di negara kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh berikan hati bagi setiap mereka. Biarlah mereka boleh memimpin, boleh mengemban setiap tugas dan tanggung jawab setiap mereka. Mereka boleh lakukan itu dengan takut akan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia Tuhan. Engkau juga yang berikan hikmat bijaksana-Mu di tengah kondisi yang tidak mudah ini Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa menaati setiap protokol-protokol yang ada Tuhan, karena adanya wabah COVID ini Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati untuk setiap dokter-dokter, mereka yang ada dalam garda di depan Tuhan, setiap suster yang ada Tuhan. Tuhan, Engkau yang ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap mereka, berikan setiap mereka sukacita dalam melayani-Mu Tuhan, dalam setiap mereka mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap warga yang karena COVID ini mereka harus kehilangan pekerjaan Tuhan. Setiap usaha pekerjaan mereka menjadi lesu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang boleh berkati setiap mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat dan bijaksana-Mu. Bagaimana mereka harus melakukan setiap perubahan-perubahan untuk mereka bisa bertahan hidup Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu. Kami yang harus belajar lewat online dari rumah. Kami tidak nyaman Tuhan, kami rindu teman-teman kami Tuhan. Tapi biarlah momen kami di mana kami harus belajar dari rumah, kami boleh mengerti bagaimana anugerah-Mu, bagaimana akan penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap kami. Bagaimana makna pentingnya kami boleh bertemu dengan setiap teman kami. Kami boleh saling mengasihi rekan kami Tuhan. Kami boleh saling mengasihi untuk setiap guru-guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Indonesia boleh pulih. Kami berdoa Indonesia boleh sembuh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja kami Tuhan. GKA Gloria Tuhan, Engkau yang boleh berkati dari setiap penata layan yang ada Tuhan, setiap pengurus-pengurus yang ada, setiap anak-anak remaja, setiap anak-anak pemuda, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau juga berkati untuk setiap hamba Tuhan yang boleh melayani dimanapun mereka boleh berada Tuhan. Bapak, Engkau berikan mereka sukacita, semangat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani setiap jemaat-Mu dengan penuh setia, dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Terutama ketika melayani Engkau Tuhan, biarlah mereka berikan yang terbaik Tuhan hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kegiatan misi yang ada. Engkau pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan yang boleh mereka terjun dalam dunia misi. Biarlah melalui setiap mereka banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu akan nyata dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama dengan keadaan berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang
menderita, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama pagi hari ini kita boleh siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh lagi boleh menyembah Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak disembah dan dipuji. Kita akan siapkan hati kita juga untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Engkau yang layak Tuhan menerima setiap pujian kami. Alam semesta boleh tunduk untuk boleh menyembah Engkau. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta boleh tunduk untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Pagi hari ini penyembahan kami Tuhan. Katakan, Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
Kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kasih karunia Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah dan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati setiap kami, dan terlebih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan firman Tuhan yang tidak terbatas. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, Shalom anak-anak muda semua, apa kabarnya? Ya, semoga kalian semua tetap sehat dan berada di bawah perlindungan Tuhan, dan tentu saja kita tetap terus harus mendoakan kondisi bangsa kita, terutama berkaitan dengan pandemi virus corona ini. Saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai 17. Mari kita melihat 3 ayat ini secara bersama-sama, kita membacakannya. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 berbunyi demikian. 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tema untuk firman Tuhan kita hari ini saya beri judul Menjadi Terang di Sosial Media. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat pada situasi pandemi seperti ini, tentu saja setiap kita itu sangat akrab dengan gadget kita ya, terutama bagi rekan-rekan yang mungkin aktivitasnya lebih banyak di rumah, di kamar saudara-saudara, dan tentu saja kita itu menggunakan media sosial lebih sering daripada biasanya. Nah, kalau kita melihat di Indonesia sendiri penggunaan sosial media itu sangat besar ya jumlahnya. Kalau jumlah penduduk Indonesia itu 268 juta, hampir 270 juta, maka sekitar 150 juta penduduk Indonesia itu menggunakan sosial media. Dan tentu saja itu jumlah yang sangat besar, belum lagi kalau kita berbicara penduduk di dunia. Maka penggunaan sosial media itu adalah sesuatu yang sangat akrab, sangat besar dampaknya di masa-masa sekarang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih ketika kita punya kesempatan menggunakan sosial media, apa yang kita lakukan dengan sosial media kita sehari-hari? Apakah kita menggunakannya untuk sesuatu yang bermanfaat atau berguna, atau sebaliknya kita menggunakannya hanya untuk kesenangan kita pribadi? Nah, teman-teman, baru-baru ini kita tahu ada seorang ya artis YouTube, 2 orang ya di sini yang mungkin teman-teman tahu dan sudah cukup terkenal baru-baru ini. Tetapi sayangnya mereka itu mengundurkan diri ya. Jadi mereka mengatakan bahwa tahun ini sampai tahun depan itu adalah tahun terakhir daripada mereka mengisi konten-konten YouTube mereka. Apa alasannya, teman-teman? Kalau kita lihat alasannya ada beragam, selain masalah capek, letih dengan sosial media zaman sekarang, mereka juga mengatakan bahwa banyak konten-konten di sosial media itu yang sebenarnya bagi mereka tidak layak untuk berada di trending yang paling atas. Nah, kalau teman-teman tahu trending itu maksudnya apa? Artinya konten-konten yang trending itu adalah konten-konten yang sering dilihat oleh banyak orang, berada di jajaran yang paling atas, artinya banyak orang mengunggulkan konten tersebut.
Nah, tetapi mereka berpendapat, ini ada sepasang bersaudara namanya Andovi dan Jovial da Lopez. Nah, mereka itu tergabung di dalam namanya Skinny Indonesian 24. Mereka mengatakan dengan jelas bahwa trending-trending yang ada di Indonesia saat ini itu berisi konten-konten yang sebenarnya tidak terlalu mendidik dan tidak terlalu layak untuk berada di trending. Ya mungkin itu adalah realita yang kita harus hadapi teman-teman semua. Mengapa? Karena mungkin saja sebagian besar orang-orang yang menikmati sosial media, umumnya mereka lebih suka konten-konten yang demikian, konten-konten yang kurang mendidik. Nah, hal yang demikian juga disampaikan ya secara khusus oleh Paulus yang mengingatkan jemaat-jemaat Efesus. Nah, kalau kita lihat di Efesus pasal yang kelima tadi, apa yang sebenarnya Paulus ingin tekankan kepada anak-anak Tuhan secara khusus, dan pada kesempatan hari ini tentu saja kepada setiap kita di dalam aplikasinya kita menggunakan sosial media. Tentu saja hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya anak Tuhan itu bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat, dan bisa menjadi teladan ketika menggunakan sosial media. Setidaknya hari ini kita akan belajar ada 3 hal yang menjadi perenungan kita, bagaimana nih kita sebagai anak Tuhan itu bisa menjadi terang bagi sesama kita di media sosial yang kita gunakan. Yang pertama adalah, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, pertama kali adalah tidak terikat terlebih dahulu kepada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Mari kita cek di Efesus pasal yang kelima ayat yang ketiga. Nah, di dalam ayat yang ketiga kita lihat ada beberapa penekanan yang dilakukan oleh Paulus, dinasehatkan oleh Paulus mengenai lingkungan sekitar jemaat-jemaat Efesus. Artinya mereka yang adalah anak-anak Tuhan pada waktu itu berada di lingkungan yang terlibat terhadap percabulan. Ya, di ayat ketiga, rupa-rupa kecemaran, keserakahan. Dan juga kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya ada perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang hampa yang bisa mendatangkan murka Allah. Nah, maka hal-hal ini diingatkan secara jelas oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus untuk mereka bisa menjauhi hal-hal tersebut. Sebagai contoh, kalau kita lihat di zaman kita sekarang itu juga banyak sekali hal-hal yang demikian. Mungkin teman-teman tidak asing dengan foto-foto yang saya tampilkan ini, ya. Mereka adalah orang-orang yang terkenal di dalam mereka memberikan konten-konten tentang game. Sebut saja itu ada Reza Arab, ya. Mungkin teman-teman tahu, dan mungkin banyak juga dari setiap kita yang menggunakan game dengan gaya-gaya yang dilakukan seperti oleh Reza Arab. Biasanya dia sangat terkenal sekali dengan mengumpat, ya, memberikan kata-kata yang kotor, yang tidak bermanfaat, dan itu secara publik. Dan mungkin setiap kita yang bermain game di gadget kita juga melakukan hal-hal yang demikian. Kita sering mengumpat, kita sering berkata-kata kotor kalau kita kalah atau dirugikan di dalam game tersebut. Maka secara tidak langsung apa yang terjadi? Sosial media, hal-hal yang negatif di dalamnya itu memberikan pengaruh yang buruk kepada setiap kita, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mungkin teman-teman akan berkata, saya tidak main game kok gitu ya. Saya hanya menggunakan sosial media seperti biasa. Ya, kita juga nggak lepas dari ada gosip ya. Di situ saya munculkan gambar Lambe Tura, itu akun gosip yang dimana kita bisa pakai untuk bergosip ria, menjelek-jelekan orang gitu ya, dan kita bisa ikut di dalamnya, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita lihat, tentu saja hal-hal seperti ini merupakan hal negatif yang ditawarkan oleh sosial media yang bisa berdampak
kepada kehidupan anak-anak Tuhan. Sama persis seperti apa yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Efesus. Selain hal-hal ini, apa saja yang mungkin bisa terjadi kepada anak-anak Tuhan ketika dia menggunakan sosial media? Tentu saja ini yang paling sering diberitakan bahwa setiap anak-anak muda, anak-anak Tuhan itu seringkali sulit lepas dari namanya konten pornografi. Baru-baru ini berita saya lihat ada sebuah survei yang menyatakan dengan jelas bahwa 98,3% pelajar, di sini berarti rata-rata usia sekolah, remaja, bahkan mungkin mahasiswa, itu sudah terpapar konten pornografi. Bayangkan ya, 98,3, itu sudah hampir 100%. Atau mungkin kalau saya bisa bilang, bahkan mungkin 100%, karena apa? Mungkin survei ini menyatakan hal-hal konten pornografi yang secara vulgar. Gimana kalau yang muncul lewat iklan-iklan? Sering kan ya kalau kalian buka YouTube atau buka sosial media yang lain, kadang-kadang ada iklan-iklan yang berbau pornografi, bisa muncul mendadak gitu ya. Artinya apa? Mungkin saja sudah 100% anak-anak muda yang saat ini terpapar konten-konten pornografi. Maka hal ini bisa menimbulkan apa? Menimbulkan keterikatan tadi. Yang saya katakan di awal bahwa sosial media jika digunakan dengan kurang baik, maka akan menghasilkan sebuah keterikatan, kecanduan yang dapat juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Artinya bagaimana nih cara kita bisa menjadi terang kalau kita sendiri ternyata masih hidup dalam keterikatan-keterikatan yang buruk. Paulus nasihatkan di sini kepada jemaat di Efesus bahwa mereka tidak boleh berteman, ya, berkawan dengan lingkungan mereka yang menghasilkan dampak-dampak yang buruk. Di ayat ke-6 jelas sekali dinyatakan bahwa kamu harus jauhi itu, kamu tidak boleh berkawan dengan mereka, bahkan perkataan-perkataan kotor tidak boleh kamu ucapkan. Karena itu tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana nih sekarang kita bertingkah laku ataupun menggunakan sosial media kita. Supaya kita bisa menjadi terang bagi sesama kita, maka kita harus jauhi segala keterikatan. Banyak cara teman-teman, kalau teman-teman sudah kecanduan terhadap game tertentu, aplikasi-aplikasi tertentu, maka kita harus lakukan tindakan yang nyata dengan uninstall aplikasi tersebut, jauhi penggunaannya. Jadi jangan hanya berdoa saja, tetapi harus ada usaha yang kita lakukan. Selain itu ya, kita harus benar-benar menjauhkan diri dari segala pengaruh-pengaruh yang kurang baik, yang bisa membuat anak-anak Tuhan jatuh kepada keterikatan yang buruk. Nah, jadi itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang dapat memancarkan terang, maka kita harus menguji segala sesuatu yang bisa berkenan kepada Tuhan. Artinya segala sesuatu itu harus diuji terlebih dahulu. Kalau kita menggunakan sosial media, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita mau posting, apa yang mau kita share kepada orang-orang di khalayak publik ya secara umum, itu harus kita pikirkan dengan baik-baik, harus kita gumulkan baik-baik dan mengujinya apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Efesus tadi kita lihat Paulus tuh menekankan kepada jemaat-jemaatnya bahwa karena status mereka sebagai orang-orang yang dahulu hidup dalam kegelapan. Artinya mereka itu sebenarnya sama dengan orang-orang di sekitar yang pada waktu itu melakukan percabulan, kecemaran, perkataan kotor. Mereka itu orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Tetapi oleh karena status mereka yang baru, yang telah dibaharui di dalam Kristus, maka jemaat-jemaat di Efesus menjadi orang-orang ataupun menjadi anak-anak yang dapat memancarkan terang. Dari kegelapan menuju kepada terang itu sendiri. Sehingga apa buktinya? Seseorang yang
dengan status yang baru yang sudah dimurnikan di dalam Kristus dapat memancarkan terangnya. Hal itu Paulus nyatakan di ayatnya yang ke-10 ya. Kita melihat Paulus mengatakan dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat ke-11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi sebagai anak-anak terang, ketika kita mau memancarkan terang, itu bukti nyatanya terlihat dari buah yang kita hasilkan. Apakah buah yang kita hasilkan itu adalah buah kebaikan, buah kebenaran, buah keadilan, atau yang kita hasilkan itu adalah buah-buah yang bersifat jahat. Begitu pula ketika kita menggunakan sosial media, teman-teman. Apa yang seharusnya kita hasilkan dari penggunaan sosial media kita? Apakah kita menghasilkan buah-buah gosip, fitnah, omongan-omongan jelek, atau kita mau menggunakan sosial media kita untuk menghasilkan buah-buah yang positif, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada sebuah kasus ini terjadi tahun lalu, di mana seorang siswi SMP, ya, saya diberi headline demikian, berawal dari bully di medsos. Begini kronologi kasus Audrey. Ya, jadi ada seorang siswi SMP namanya Audrey di salah satu kota di Indonesia. Dia tuh mengalami pengeroyokan, ya, penganiayaan oleh teman-temannya karena di media sosial dia membuli temannya tersebut. Nah, jadi kita lihat ya, kasus ini berawal dari ejekan yang berasal dari media sosial. Artinya media sosial itu bisa kita pakai untuk menyakiti orang lain melalui perkataan kita. Sampai akhirnya ya kasus ini menjadi kasus yang lebih besar karena temannya yang dibully di media sosial itu nggak terima. Dan akhirnya mengajak teman-temannya yang lain untuk melakukan penganiayaan kepada Audrey. Dan tentu saja mudah-mudahan nggak ada yang namanya Audrey ya, yang menyaksikan ibadah kita pada hari ini. Dan inilah dampak yang bisa dihasilkan, buah-buah yang nyata yang bisa dihasilkan ketika kita menggunakan sosial media. Ada buah yang baik, ada buah yang jelek. Buah apa yang mau kita hasilkan dari penggunaan sosial media kita? Apakah kita hanya mau menghasilkan pertengkaran, ejekan, bully-membuli, atau kita bisa melakukan hal-hal yang positif melalui media sosial kita? Hal yang ketiga yang ditekankan di dalam perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah bagaimana kita seharusnya mempergunakan waktu yang ada dengan bijak. Ketika kita menggunakan sosial media, seharusnya kita mampu mengatur waktu, mengendalikan diri kita, bukan sebaliknya kita yang diatur oleh sosial media kita. Bayangkan ya, kalau setiap hari mungkin ada anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang bangun tidur itu sudah pasti carinya adalah gadgetnya. Yang dicari adalah sosial medianya. Kalau sehari tanpa TikTok, pasti dia rasanya ada yang kurang. Apakah ada yang seperti itu? Kalau kita tidak bijak mengendalikan diri kita, mengatur waktu kita, maka sosial media lah yang akan mengatur hidup kita. Nah, tetapi seperti yang ditekankan di dalam bagian firman Tuhan hari ini, kita melihat di ayatnya yang ke-15 ya, Paulus menasehatkan kepada jemaat-jemaat di Efesus untuk karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi ketika kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, terutama ketika kita menggunakan sosial media, seharusnya kita itu menjadi orang-orang yang arif, yang bijak di dalam menggunakan waktu kita. Jangan seperti orang bebal yang diatur oleh sosial media itu sendiri.
Ada seorang influencer, mungkin teman-teman ada yang tahu, dia yang mungkin yang nggak tahu ya nggak apa-apa gitu ya. Artinya dia adalah seorang influencer yang dulunya terjun di dunia musik sekuler, bahkan sampai sekarang kalau teman-teman ada yang nggak tahu, misalkan lagu Lebih Dari Egoku, nah pasti familiar kan? Dia adalah pengarangnya, namanya adalah Raguel Lewi. Tapi bukan hanya lagu-lagu sekuler yang dia ciptakan, dia juga menciptakan lagu-lagu rohani, ya. Jadi lagu-lagu rohani yang juga terkenal di kalangan setiap orang Kristen. Jadi ketika dia mulai merambah dunia rohani, dia mengatakan dengan jelas bahwa kehidupan seorang Kristen itu harus benar-benar fokusnya kepada Tuhan. Dan kalau di masa-masa pandemi seperti ini, kalau ada anak Tuhan yang hanya berdiam diri, yang tidak melakukan apapun, yang kerjaannya ya, kalau hari-hari pandemi seperti ini mungkin hanya tidur, bangun mungkin hanya untuk pegang HP, main media sosial, untuk lihat konten-konten yang tidak terlalu mendidik, lalu setelah itu mungkin ngapain lagi? Makan gitu ya, habis makan mungkin nggak mandi, nggak tahu ya saya ya, mungkin nggak mandi gitu ya, karena di rumah aja, di kamar aja gitu, nggak kemana-mana. Akhirnya apa? Tidak melakukan apapun. Anak-anak Tuhan yang tidak melakukan apapun dan hanya berdiam diri, itu adalah orang-orang yang jauh daripada kehendak Tuhan. Jadi kerjaannya mungkin yang positif adalah berdoa, tetapi tidak melakukan apapun. Maka jangan kita berharap kita bisa mendapatkan kehendak Tuhan dengan hanya berdoa saja, tetapi kita diam, kita tidak melakukan apapun. Dia juga mengatakan bahwa seharusnya anak-anak Tuhan itu melakukan banyak hal yang positif, yang bisa membangun dirinya dengan sesama, dan membangun kedekatan dirinya dengan Tuhan. Kalau kita bayangkan ya, untuk menggapai kehendak Tuhan, itu seperti apa? Seperti apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan untuk memancarkan terang yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Maka kita harus melihat bagaimana hati Yesus itu sendiri ketika pelayanannya di dalam dunia ini. Kita melihat di dalam pelayanan Yesus sendiri, Yesus itu punya hati yang berbelas kasihan. Yang berbelas kasih kepada banyak orang. Artinya apa? Yesus melakukan pelayanannya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia melihat bahwa ada banyak jiwa-jiwa yang harus mengenal Tuhan. Lebih banyak jiwa yang butuh Injil, butuh kebenaran. Dan sehingga hati Yesus itu tidak terletak kepada dirinya, tetapi hati Yesus itu diberikan kepada orang-orang banyak yang ada di luar sana. Demikian juga ketika kita menggunakan sosial media. Apa yang seharusnya kita pikirkan ketika kita menggunakan sosial media? Apakah kita hanya memikirkan kesenangan diri kita? Kita pikir yang penting saya bisa TikTok, lalu saya sharing kepada khalayak ramai dan orang-orang memuji saya. Atau mungkin kalau kita bisa foto-foto makanan, lalu kita sebar di Instagram, dan orang-orang akan melihat, wow, ternyata kamu bisa makan di Burger King, bisa makan di Domino's gitu ya. Artinya kita hanya menonjolkan kesenangan diri kita sendiri daripada memikirkan orang banyak di luar sana. Kalau kita punya hati seperti hati Kristus, maka yang kita pikirkan ketika media sosial itu kita gunakan adalah bagaimana Injil itu bisa kita beritakan kepada orang-orang banyak. Mungkin setiap kita takut, enggak kok, enggak berani. Saya enggak berani beritakan seperti itu gereja aja, enggak usah di media sosial. Maka kita harus benar-benar mengevaluasi hidup kita. Kalau kita tidak menggunakan pelayanan digital ini untuk menjangkau lebih banyak orang, maka sesungguhnya banyak orang tidak akan mengenal Kristus sampai kapanpun. Bayangkan ya teman-teman ya, kalau teman-teman posting
quotes ataupun kata-kata rohani ataupun ayat-ayat Alkitab ataupun video klip rohani di media sosial teman-teman, apa yang bisa dihasilkan? Mungkin orang dari belahan pulau yang lain selain Pulau Jawa, di Indonesia atau di negara-negara lain, itu bisa melihat apa yang kita posting. Karena kan internet itu jangkauannya sangat luas. Maka sesungguhnya kita harus memikirkan dengan baik-baik bagaimana kita menjangkau orang-orang di media sosial yang kita gunakan. Beritakanlah tentang salib Kristus di media sosial. Bayangkan kalau bisa banyak orang dimenangkan, banyak orang bisa bertobat melalui apa yang kita beritakan melalui media sosial. Itu sungguh merupakan sebuah sukacita yang tiada taranya. Kalau orang-orang di luar yang tidak mengenal Tuhan bisa menjadi percaya. Sehingga saya akan tutup bagian firman Tuhan hari ini dengan sebuah ayat yang sangat jelas dinyatakan bahwa setiap kita itu harus menjadi terang bagi dunia ini. Matius 5 ayat 16 berkata demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi bukan di kamar sendiri, bukan di ruangan tertutup, tetapi terangmu itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Semoga bagian firman Tuhan ini boleh sekali lagi mengingatkan kita bahwa di dalam dunia yang sangat erat dengan sosial media, kita itu bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat bagi sesama kita, terutama memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh dengan bijak menggunakan sosial media yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memancarkan terang, menjadi berkat bagi sesama kami melalui apa yang kami gunakan di dalam sosial media kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami dan menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segenap doa dan permohonan kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Biarlah hati kita seperti permata yang boleh selalu ada di dalam Tuhan, melekat di hati Tuhan. Permata hatiku, nyatakan Genap hati dan jiwaku
kasih kalau sampai dengan saat ini kami masih boleh dipelihara di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Kami percaya setiap ibadah kami pada pagi hari ini boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami. Dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan terang bagi sesama kami, bagi orang-orang di sekitar kami ketika kami menggunakan media sosial yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap kami mengarahkan hati kami, pikiran kami kepada Tuhan dan menerima berkat daripada firman Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya melingkupi setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.